Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa keistiqomahan dalam dakwah. Jamaah sekalian berbahagia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlimpah harta, ada yang penuh dengan keterbatasan. Begitulah sunnatullah. Karena itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Emang Allah udah atur, kudu ada yang kaya, kudu ada yang miskin. Tujuannya apa? Allah sampaikan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian kalian bisa mengambil manfaat dengan keberadaan dari yang lain. Dan bahasan kita tentang zakat pada saat ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka yang kaya. Jangan cuman ente senang di dunia doang, teruskan dong, pertahankan kebahagiaan ente sampai di yaumil qiyamah. Maka engkau kudu berterima kasih dengan saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat. Karena saat mereka menerima zakatmu, maka otomatis harta yang kau miliki dipastikan sudah bersih. Karena itu tadi disampaikan oleh Ustaz Hilmi Firdaus yang merujuk kepada ayat Al-Quran surat At-Taubah. Maka bila engkau mengeluarkan zakat, sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan kepada dirimu. Hartamu menjadi bersih, bila bersih maka akan bermanfaat. Kalau harta tidak kau keluarkan dalam bentuk zakat, maka engkau akan membiarkan hartamu berpenyakit. Cuma memang kasih sayang Allah ini disikapi bagi sebagian orang yang kaya, yang mereka tidak puas dengan harta yang dia miliki, justru akan menjadi beban. Malahan kita dapetin banyak banget orang-orang yang sengaja udah nggak bantuin rakyat, malah duit rakyat yang diambil. Betul apa enggak? Ente kudunya membantu orang-orang yang susah. Kita temukan betul banyak berita, kok bisa ya ada orang yang duitnya sampai puluhan miliar, kerjanya kerja apaan? Jamaah sekalian berbahagia, kenapa kemudian dia jadi ketahuan? Jadi kemudian tertangkap karena ente tidak memberikan hak dan kewajiban yang seharusnya kau tunaikan. Hak buat orang miskin adalah kewajiban untuk engkau. Sampai Allah ceritakan, Allah berikan warning keras, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah memberikan ancaman keras. Hati-hati engkau yang tidak mengeluarkan zakat. Harta yang kau simpan, yang kau tahan, yang harusnya kau berikan kepada saudara-saudaramu. Salah satu bentuk ejawantah hablum minan nas. Jangan kau hanya memikirkan dirimu, bahwa engkau adalah makhluk sosial dan ada amanah di pundakmu. Ketika Allah percayakan engkau di antara hambanya mempunyai keberlimpahan harta, karena Allah ingin menjadikan engkau orang-orang yang berlimpah pahala dengan harta yang kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka jamaah sekalian berbahagia, sejarah mencatat, dalam sejarah Islam ini dicatat seorang lelaki yang pada masa kepemimpinannya nggak ketemu orang miskin, nggak ketemu orang susah. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau disebut juga sebagai khalifah yang kelima karena begitu mempunyai prestasi yang luar biasa, hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada sesama manusia. Karena sawama qawwama adalah Umar bin Abdul Aziz ini orangnya hobinya puasa dan dia suka sholat malam. Tetapi yang menarik adalah ketika beliau diceritakan dengan kedermawanan dan prestasinya yang sampai sekarang belum tertandingi, karena nggak ketemu orang yang berhak menerima zakat karena semuanya makmur. Jamaah sekalian yang berbahagia, beliau berkata bahwa
tidak ada harta yang kukeluarkan kepada orang lain, kuberikan kepada orang lain, kecuali aku merasakan itu masih teramat sedikit. Ma a'taitu malan ala ahadin illa wa ana astaqilluhu. Tidaklah ada harta yang kuberikan kepada saudaraku, kecuali aku merasa itu masih teramat sedikit. Maka itulah diatur zakat itu minimal tuh, standar paling minim. Jangan sampai kemudian engkau merasa terbebani, 2,5% aja dah kalau zakat mal. Itu paling ringan. Jangan kemudian berkata, Ustadz saya mau ngasih 5%, tapi nggak enak nih katanya 2,5%. Lu mau kasih separohnya juga boleh. Tetapi kebanyakan orang, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Allah yang menciptakan manusia, jadi Allah tahu banget pada diri manusia tersimpan potensi bakhil. Ketidakinginan mereka begitu kuat untuk melihat saudaranya dalam keadaan berbahagia. Karena itulah di bulan Ramadan diingatkan dengan pesan zakat. Minimal zakat fitrah dah. Bagaimana kemudian engkau mempunyai andil dari 3,5 liter yang kau makan. Kemudian setahun sekali zakat fitrah kau keluarkan, itu minimal. Maka saya ketemu dengan seorang teman yang dia berdoa begini, ibu bapak, Ustadz doain aneh dong. Aneh kalau berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kemampuan zakat mal bisa 1 miliar. Ada nggak yang berdoa di sini begitu? Jemaah, padahal itu adalah satu karunia besar. Kalau ente zakatnya 1 miliar, berapa duit ente? Tapi kadang-kadang niat baik pun tidak banyak orang punya. Niat baik pun tidak banyak orang berani. Ente tinggal berdoa, ya Allah berikan saya kemampuan bisa zakat 1 miliar. Enggak kebanyakan Ustadz, niat aja kagak berani. Niat mau membahagiakan teman aja enggak ada, saudara aja enggak ada, membahagiakan saudara. Karena itu di mimbar ini saya ingin mengatakan bahwa zakat yang kau keluarkan benar akan menyejahterakan orang lain, saudara-saudaramu. Karena itu ajaran kita, ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Maka itu khudh min amwalihim, disuruh ambil. Kalau sukarelawan aja dia ngeluarin orang kaya, rasanya susah ketemu. Maka itu diwajibkan, khudh min amwalihim, ambil. Kudu diingetin, kudu disampaikan bahwa pada hartamu ada hak saudara-saudaramu yang saat engkau memberikannya, maka akan mendapatkan kebahagiaan dari orang yang menerima itu dengan doa-doa mereka. Jemaah sekalian berbahagia, apa alasan Umar bin Abdul Aziz? Dia bilang setiap aku sedekah, memberikan harta kepada orang lain, aku merasa enggak cukup. Kenapa? Karena kata beliau, aku malu kepada Allah. Nanti di yaumil qiyamah, saat padahal di dunia aku mendoakan saudaraku supaya masuk syurga. Kan kita kalau berdoa tuh selalu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan kalau tarawih tuh dibaca terus tuh. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku malu. Lisanku mendoakan supaya saudaraku masuk surga. Kemudian nanti di yaumil qiyamah ditanya, bagaimana mungkin ente menginginkan saudara ente biar masuk surga? Urusan dunia aja ente kagak bagi. Gimana mau percaya ente menginginkan saudaramu masuk surga? Ente punya harta tidak engkau keluarkan kepada yang berhak. Maka kajian ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kau diberikan keberlimpahan harta, cukup itu menjadi informasi kau diberikan peluang lebih oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan kebahagiaan itu jangan cuma di dunia. Jadi orang kaya di dunia, jadi orang kaya di alam barzah, jadi orang kaya ketika dibangkitkan. Itu yang harus kita targetkan, bukan hanya kaya.